Halo semua. Pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, terjadi peristiwa penghinaan dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru kepada murid di SMK Negeri 1 Tandun karena perbedaan agama. Peristiwa ini sudah diberitakan di beberapa media online dan saya akan membacakan berita yang ada di website analisan.com. Tragedi penghinaan terhadap murid SMK Negeri 1 Tandun, Desa Kukun, Kecamatan Tandun, yang beragama Kristen, diduga dilakukan oleh salah seorang oknum guru di saat murid sedang belajar tentang agama yang dianutnya dalam kelas, Jumat 14 Oktober 2022. Terjadi hal tersebut saat murid non-muslim, dalam kurung Kristen, sedang belajar tentang agama Kristen. Salah seorang murid, Dermawan Say, sedang berkhotbah. Tiba-tiba, datang seorang guru, dalam kurung M, menendang pintu dengan keras. Lalu, menghampiri masuk ke dalam ruangan kelas sambil berkata, "Ngapain kalian? Ini bukan tempat bapak kalian. Binatang kalian semua. Ini bukan tempat ibadah kalian. Ini bukan gereja bapak kalian ini." Sambil memukul murid yang ada di dekatnya, dan mengajak berantam anak sekolah, dan mengusir murid tersebut untuk keluar di dalam ruangan. Demikian disampaikan salah seorang murid SMK Negeri 1 Tandun, Dermawan Zai, saat konfirmasi dengan wartawan di via telepon, pada Sabtu 15 Oktober 2022. "Kami tidak terima penghinaan oleh guru dalam kurung M. Kami menuntut agar guru yang tidak menghargai perbedaan agama orang lain dikeluarkan dari sekolah SMK Negeri 1 Tandun," pungkasnya lagi. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tandun, Abel Tasman SPD, saat wartawan Suara Hebat.com, Waka dari IMO, Rohul Mudalius Zaluhu, melihat adanya video murid berkeberatan atas tindakan guru yang diduga menghina agama Kristen, lalu dikirim kepada Ketua DPC IMO, Rohul Darman Sega. Setelah informasi ini didengar oleh Ketua DPC Himni Rohul, dan sekaligus Ketua DPC Organisasi Wartawan, Ikatan Media Online Indonesia, Darman Sega, dari media Analisan.com, dan Kabiro Lintas Penakom, mengkonfirmasi Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tandun, Abel Tasman SPD, melalui WA pribadi tidak dibalas. Selanjutnya, Ketua IMO Darman Sega angkat bicara. "Sangat disayangkan adanya seorang guru yang diduga kurang beretika, baik dalam tutur kata maupun perilaku. Seharusnya seorang guru memberi pengajaran yang terbaik kepada murid dan bisa menghargai perbedaan antar umat beragama," pungkasnya. "Ini tidak bisa dibiarkan. Harus perlu dilaporkan ke pihak yang berwenang, agar di hari yang akan datang, tidak terulang sekali lagi hal yang sama dialami murid SMK Negeri 1 Tandun itu," tegasnya. Sempat heboh, karena ulah oknum guru yang diduga intoleran di SMK Negeri 1 Tandun terhadap siswanya non-muslim, telah berdamai dan membaca secara tertulis permintaan maaf ke seluruhan Nasrani se-Kabupaten Rokan Hulu, dan terlebih kepada siswa SMK Negeri 1 Tandun yang sudah terlanjur sakit hati atas sikap M, dalam kurung oknum guru. Sabtu 15 Oktober 2022 malam. Perdamaian itu difasilitasi mediasi oleh Polsek Tandun, Ibtu Ulik Iwanto, yang dihadiri oleh Kasat Intel Polres, Rohul AKP Saipul, juga Camat Tandun, Muhammad Robi Esos, Kepala KUA, Ari Yumanto, Pendeta Deliter Napitupulu STH. Selain itu, nampak juga dari pihak SMK Negeri 1 Tandun, Kepala Sekolah Abel Tasman SPD, Ketua Komite, yaitu Kepala Desa Pauraya, Sri John, Guru Agama Non-Muslim, Mirayanti BR Situmeang, dan M, dalam kurung oknum guru. Nampaknya juga dari 170 orang siswa non-muslim, pengakuan ibu guru non-muslim, ada 15 orang kurang lebih yang hadir. Salah satunya Moses Marcelino Sianturi, yang diduga korban pemukulan oleh oknum guru M pada kejadian itu, juga Dermawan Zai, yang memimpin acara kebaktian saat itu, dan kurang lebih 3 orang wali murid. Ada juga terlihat Ketua DPC Himni, Darman Sega, Ketua Ranting Pauraya dari PBB, Lukis Barus, dan 2 orang wartawan tapi bukan undangan, dari Polsek Tandun. "Kami datang hanya untuk memastikan, menyaksikan saja, seperti apa perdamaian itu yang dilaksanakan di kantor Polsek Tandun. Karena kami dengar informasi ada mediasi, makanya kami datang," ungkap Ketua DPC Himni Rohul, dan disambut juga oleh Ketua Ranting PBB Pauraya. Perdamaian itu berlangsung kurang lebih 2 jam lamanya. Akhirnya, siswa non-muslim SMK Negeri 1 Tandun, dan wali murid yang hadir, menerima permintaan maaf dari M, dalam kurung oknum guru, dengan persyaratan, tidak menjadi guru di SMK Negeri 1 Tandun lagi, dan minta maaf secara live kepada seluruh Nasrani, dan juga terlebih kepada murid non-muslim. Persyaratan itu diterima oleh pihak sekolah dengan mengatakan, "Siap, kami terima tuntutan daripada murid. Kami urus surat pindahnya. Yakinlah kami akan pindahkan Pak M hari Senin. Saya ke dinas bersama Pak M," ucap Pak Abel Tasman SPD. Salah seorang murid SMK non-muslim tersebut, meminta agar jangan ada intimidasi, atau penekanan setelah selesai masalah ini. "Mana tahu guru-guru tidak senang dengan kami non-muslim nantinya," kata dia dengan cemas. "Saya menjamin, ketentraman, kenyamanan, muridku non-muslim. Dan kejadian ini tidak bakal terulang lagi. Ini yang pertama, dan ini yang terakhir terjadi,"
tegas Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tandun. Pada akhirnya acara mediasi itu, pantauan awak media, kedua belah pihak yang hadir, menandatangani surat berita acara. Dan M, dalam kurung oknum guru, membaca teks permintaan maafnya keseluruhan Nasrani Serokan Hulu, dan berfoto bersama, lalu berjabat tangan, hingga satu persatu meninggalkan kantor Polsek Tandun. Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu, dalam kurung PBB, lakukan aksi damai di depan Mapolres Rohul, yang dipimpin oleh Ketua DPC PBB, Sarinuddin Marbun, meminta kepada pihak polisi, tangkap dan proses secara hukum, oknum guru dalam kurung M, SMKN 1 Tandun, yang diduga melakukan tindakan pemukulan dan intoleran terhadap siswanya. Pasalnya, terjadi aksi damai dari PBB, atas ulah oknum guru dalam kurung M, yang intoleransi, terhadap siswa yang non-muslim, di SMK Negeri 1 Tandun. PBB sedunia, menolak keras intoleransi tanah air Indonesia tercinta ini, terlebih negeri seribu suluk yang kita cintai ini. Karena kita berdiri berdasarkan Pancasila Sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ucap Korlap Hendron Sihombing, Senin, 17 Oktober 2022. Ketua DPC PBB Rohul, Sarifuddin Marbun, yang memimpin aksi damai tersebut, mengatakan, langkah pihak kepolisian, yang sudah melakukan mediasi terhadap siswa dengan oknum guru di SMKN 1 Tandun tersebut, merupakan langkah yang baik. Akan tetapi, proses hukum harus ditegakkan. Kita sudah dapat informasi, bahwa pihak siswa dengan oknum guru yang diduga intoleran itu, sudah sepakat untuk berdamai. Dan itu sah-sah saja. Bahkan, secara kemanusiaan, kami juga sudah memaafkannya. Tetapi, kalau secara hukum harus ditindak tegas, agar ke depan, hal seperti ini tidak terulang kembali. Tutup Sarifuddin Marbun, yang didampingi Koordinator Lapangan, Hendron Sihombing, beserta anggota DPC PBB lainnya, pada Senin, 17 Oktober 2022, di depan Mapolres Rohul. Sementara itu, di lokasi aksi, Kapolres Rokan Hulu, AKBP Pangucap Priyoso Egito SIKMH, yang diwakili Kabak OPS Polres Rohul, AKP Aditya Reza Syahputra, terlihat menerima langsung peserta aksi. Kita sepakat tidak ada diskriminasi dan intoleransi di Indonesia. Siapapun itu, berhak untuk beribadah, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan itu, sesuai dengan amanat Pancasila, yaitu sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Jelas AKP Aditya Reza, di hadapan ratusan massa. Ia menambahkan, bagi pihak yang merasakan dirugikan, silahkan untuk membuat laporan, agar ditindaklanjuti secara hukum. Intinya, pihak kepolisian, khususnya Polres Rohul, dengan akan tetap membuka ruang, serta menerima pengaduan, dari pihak korban yang dirugikan. Jadi, silakan buat laporannya. Ujar AKP Aditya. Pantauan di lapangan, terlihat personil gabungan TNI Polri dari Koramil 02, Rambah Kodim 0313 KPR, dan Polres Rohul, memantau kegiatan aksi damai yang digelar organisasi PBB. Adapun beberapa poin, yang disampaikan dalam orasi tersebut, antara lain, 1. Stop tindakan diskriminasi dan intoleransi di sekolah Serohul. 2. Meminta dan mendesak pihak kepolisian Polres Rohul untuk segera memproses hukum pelaku, supaya ada efek jera, baik terhadap pelaku maupun pihak lainnya di kemudian hari, agar kasus serupa tidak akan pernah terulang lagi. 3. Meminta pihak kepolisian Polres Rohul agar merekomendasikan kepada para pihak terkait, utamanya Dinas Pendidikan Kabupaten Rohul dan Provinsi Riau, supaya menghapuskan segala aturan, atau regulasi, atau program, atau kebijakan, dan sebagainya, yang berpotensi ke arah diskriminasi, maupun tindakan intoleransi di lingkungan sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi, di wilayah hukum Polres Rohul. Penerapan regulasi dan UU, yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, harus gencar dilakukan melalui sosialisasi dan lain-lain, untuk menangkal radikalisme dan diskriminasi, terhadap anak-anak sekolah. Dalam kurung peserta didik non-muslim. 4. Meminta adanya jaminan hukum bagi peserta didik, yang beragama Kristen dan Katolik, se-Kabupaten Rohul, untuk bebas dari gangguan apapun, yang bersifat negatif, pada saat anak-anak kita, generasi penerus bangsa, dan negara kita ini, melaksanakan kegiatan keagamaan, sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, dalam kurung belajar agama Kristen, yang notabene-nya dilindungi oleh undang-undang, yang berlaku di NKRI. 5. Meminta bantuan dari Polres Rohul, untuk merekomendasikan KPD Dinas Pendidikan Kabupaten Rohul dan Provinsi Riau, terkait penggunaan fasilitas sekolah, dalam kurung RKB, Sarpras sekolah, secara resmi, nyaman, aman, dan bebas dari tekanan, maupun gangguan lainnya. Karena, sejatinya, semua peserta didik, mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Mengingat, masih banyak sekolah dalam kurung negeri, yang tidak memberikan izin kepada anak-anak peserta didiknya, untuk menggunakan ruang kelas belajar, untuk belajar agama Kristen pada saat jam dinas. Sehingga, peserta didik, harus belajar agamanya di tempat lain, dan di luar jam dinas. 6. Bahwa kami, Pemuda Batak Bersatu se-Dunia,
secara umum, dan pemuda Batak Bersatu se-Kabupaten Rohul, akan terus dan terus hadir di garda terdepan, dan siap pasang badan, manakala terjadi hal-hal negatif, utamanya bagi kaum Nasrani se-Rohul. Intinya, kami mengutuk dan menolak keras, segala perbuatan atau tindakan diskriminatif, dan tindakan intoleransi, terhadap anak-anak peserta didik, yang beragama Kristen dan Katolik, maupun terhadap warga masyarakat non-Muslim Rohul secara umum. Harapan kami, agar dapat ditanggapin oleh pihak kepolisian, tuntutan kami ini. Bila mana belum ada tanggapan dalam beberapa hari ini, maka PBB akan laksanakan aksi di Kapolda Riau. Tegasnya Hendron Sihombing. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, tindakan kebencian, intoleran, dan diskriminasi, yang sering dilakukan oleh oknum seperti M ini, kemungkinan besar karena didasari, oleh ayat Al-Quran Surah 98 ayat 6. Sesungguhnya, orang-orang yang kufur dari golongan Ahlul Kitab, dan orang-orang musyrik, dalam kurung akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kitab yang membuat pembacanya, semakin merasa dibenci dan membenci, bukan berasal dari Tuhan yang benar, tetapi dari iblis. Tuhan yang tidak punya mitra, tetapi punya banyak musuh, juga bukan Tuhan yang benar. Itu adalah iblis. Oke. Sekian berita kali ini, Yesus Kristus penguasa kita, memberkati.